Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, anjua-jua, ahoy, oi di sana. Salam pehaba, kulo nuwun. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya Kanal Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, wah, saat ini nih, saat rekaman Mimbar Budaya edisi ke-45 ini, kita rakyat Indonesia sedang memperingati ya 11 Maret. Wah, dulu dikenal dengan Super Semar, ada semacam sejarah surat perintah 11 Maret yang merupakan embrio dari masa transisi pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru. Wah, sejarahnya sangat kuat ini. 11 Maret tahun 1966. Wah, ini merupakan puncak dari pertikaian gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia oleh PKI pada masa itu. Wah, jadi 11 Maret ini merupakan puncak. Nah, dalam ruang sejarah, wah, senyampang ini kita bicara tentang sejarah, riwayat-riwayat sejarah. Kali ini kita mengundang seorang akademisi di bidang sejarah, yaitu Yandi Syaputra Hasibuan. Selamat sore, Yandi. Selamat sore. Ya, salam budaya. Salam. Ya, pemirsa, Yandi Syaputra Hasibuan ini merupakan putra asli Hasibuan ya. Dari kalau sudah Hasibuan, saya beberapa kali riset gitu ya, riset tanah Hasibuan itu di mana gitu. Hasibuan, nanti bisa tanya kepada dia. Kebetulan di ibu kota Padang Lawas yang namanya adalah Sibuhuan. Benar? Sibuhuan. Dari mana? Hasibuan. Wah, jadi Hasibuan tuh di kota Sibuhuan di Padang Lawas itu ramai ya. Jadi raja-raja Hasibuan itu ada di sana. Kemudian saya temukan juga Raja Hasibuan itu ada juga di Huristak. Di Huristak ada juga di Padang Lawas itu. Dan kemudian mungkin ada di daerah Mandeling Godangnya di Mandeling Natal ya untuk Hasibuan ya. Jadi sudah tidak asing lagi gitu. Dan Yandi merupakan putra daerah dari Sibuhuan dari Kabupaten Padang Lawas. Ya, kita kenal sebagai daerah teritorial Kerajaan Mandailing. Wah, ini dia. Nah, kali ini kita akan bicara tentang tentang apa ya? Topik bahasan kita Yandi itu adalah novel berbasis sejarah, gitu ya. Novel berbasis sejarah atau sejarah berbalut novel. Ya. Nah, kebetulan Yandi belum lama ini menerbitkan sebuah karya ya, buku. Nah, judulnya adalah Kulando. Kulando, sebuah novel sejarah. Nah, apakah nanti dalam bingkai sejarah, ini kan namanya juga antara fiksi dan non fiksi, ya kan? Apakah betul atau tidak kita antara fiksi dan non fiksi gitu? Kalau sudah cerita novel pasti cerita fiksi, ya kan? Cerita fiksi. Nah, kita akan melihat bagaimana sejarah Mandailing, sejarah di tanah Mandailing dari novel Kulando yang baru diluncurkan, baru dibahas di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara beberapa hari yang lalu. Nah, mungkin Yadi bisa menceritakan ya bagaimana bisa melahirkan karya ini ya, bagaimana pengumpulan datanya, berapa lama kira-kira? Silakan. Oh, kalau
soal data saya mulai sebenarnya di tahun 2019. Itu banyak saya membaca buku seputar sejarah begitu. Di antaranya sebenarnya ada juga yang ditulis oleh Pak Budi, tapi kan ya namanya penelitian itu terlalu kaku begitu. Itu Pak Budi bersama Bang Kiki sama Bang Junaid itu menulis sejarah kopi Mandailing. Sejarah kopi Mandailing. Ya, sejarah kopi Wow, Mandailing. itu siapa yang menulis? Itu ada 3 orang, tapi penulis utamanya itu Pak Budi, Profesor Budi. Prof Budi Agustono. Iya. Oh, sejarah kopi Mandailing. Iya, Wah, ini kapan-kapan kita culik juga nih. Sejarah kopi Bagaimana Mandailing. sejarah kopi Mandailing ini ya kan? Nah, Ya, sejak saat itu saya mulai mau membaca banyak literatur, di antaranya yang tidak kalah penting menurut saya itu kalau kita berbicara novel sejarah begitu, sastrawan Indonesia itu kan adalah Pram ya. Pramudiananta Tur itu menulis kisah Tirto Adi Suryo berjilid-jilid, berjilid begitu, tetralogi Pula Buronya itu. Saya juga mengumpulkan, membaca semua buku itu, dan kalau yang spesifik pemberontakan itu saya lupa kemarin menyampaikannya pada saat bedah buku di perpustakaan UNSUP. Itu ada buku sebenarnya bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bukunya Émile Zola. Émile Zola, Émile wah Zola. keren itu. Iya, Émile Zola, sastrawan Prancis begitu. Dia menulis Germinal begitu. Dia menggambarkan apa antropologi masyarakat Prancis setelah selesai revolusi Prancis. Rupanya revolusi itu ya dalam tanda petik tidak menghasilkan apa-apa. Justru menghasilkan apa ya? Penderitaan. Yang dahulunya raja memang memegang tahta kekuasaan tertinggi, tapi setelah raja runtuh itu turun ke bawah yang memegang kekuasaan lebih kepada politik maupun ekonomi itu orang kelas-kelas menengah, sementara masyarakat bawah atau dalam istilah-istilah orang-orang kiri itu adalah proletar begitu katanya. Ada borjuis, ada proletar ya. Iya. Tapi dia mengatakannya sebagai kelas menengah begitu. Semakin menderita begitu. Jadi banyak sebenarnya literatur yang saya sudah mulai baca begitu, mulai saya pahami. Lalu saya mulai 2019 menulis itu. Tapi karena saat itu saya masih kuliah, jadi banyak waktu yang tersita begitu, banyak mengerjakan tugas, banyak yang observasi ke lapangan. Jadi tidak sempat menyelesaikan buku Kulando. Awalnya buku ini saya beri judul Nasionalisme di Warung Kopi. Nasionalisme di Warung Kopi. Iya. Kenapa gitu? Mengapa saya Di Warung Kopi memakai judul Nasionalisme di Warung Kopi? Ternyata kita orang-orang Mandailing itu sangat suka berdiskusi perihal politik itu di warung kopi. Itu diteliti oleh Lans Kastel dalam buku Tapanuli. Tapanuli itu ya, Tapanuli, benar. Yang Lans Kastel ya. Sampul warna merah itu. Iya. Rupanya begitu cara-cara orang Mandailing mendiskusikan perihal politik begitu. Di warung kopi. Di warung kopi. Memang budaya itu ya. Iya. Sampai sekarang masih banyak. Iya, masih sering gitu ya. Masih sering. Itu terus betul-betul budaya minum kopi ya, jadi menimbulkan sikap nasionalisme. Iya. Sebenarnya di Prancis juga kayak gitu. Sepengalaman membaca saya misalnya karya-karya Sartre, Jean-Paul Sartre, salah seorang filsuf besar Prancis, dan juga yang menulis tentang soal-soal feminis. Simone de Beauvoir itu juga melakukan diskusi-diskusi di warung kopi. Di warung kopi. Iya, di warung kopi begitu. Di warung yang diskusi formal bisa di ruang-ruang sidang, tapi sesungguhnya yang di informal ini ya, yang di warung-warung kopi. Wah. Malahan kadang ide-ide besar itu muncul di warung kopi juga. Nah, mungkin sekarang lebih sempit orang sebenarnya orang memandang warung kopi, cuma sekedar ngobrol masalah-masalah kehidupannya masing-masing pribadi begitu, bukan kanca-kanca. Ini apakah bisa kita sebut ini jadi politik identitas orang-orang Mandailing dulu dalam membahas nasionalisme di warung kopi? Iya, memang begitu. Kalau dari riset saya begitu, itu kan selain Mustopawi ya sebagai basis pendidikan orang-orang Mandailing, mereka juga pergi ke Tawalik begitu. Ke Padang Panjang. Padang Panjang begitu, Sumatera Tawalik untuk menempuh pendidikan. Pendidikan di sana setelah
pulang dari Tawalib itu mereka kembali tadi ke Tanah Mandiling mendiskusikan isu-isu politik begitu. Memang secara apa ya, dinamika masyarakat, dinamika politik itu memang sedikit kita terlambat di Mandailing begitu. Sedikit terlambat misalnya Medan lah yang paling dekat begitu, dan juga Padang Panjang. Sehingga pengalaman-pengalaman itu mereka jadikan juga sebagai bahan untuk membahas keadaan-keadaan selanjutnya begitu. Oh, begitu. Jadi prosesnya begitu panjang juga ya untuk melahirkan buku ini. Nah, ini kan novel ini kan cerita tentang berbasis sejarah gitu ya. Dari warung kopi itu kenapa terus berubah jadi Kulando? Mungkin ada cerita yang di balik itu gitu. Sebenarnya saya menulis novel karena pengalaman banyak orang begitu. Pengalaman banyak orang termasuk saya di awal-awal kuliah sejarah begitu. Itu kalau kita membaca buku-buku sejarah, apalagi handbook atau buku pedoman atau textbook begitu, itu terkesan kaku begitu. Kita membacanya sangat-sangat sulit sebenarnya untuk dipahami. Apalagi data-data menunjukkan tingkat literasi kita masih lumayan rendah dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura yang jauh lebih maju begitu. Jadi sehingga sejarah itu seringkali dianggap sebagai ketakutan mungkin atau dihindari begitu. Ketakutan untuk melihat diri sendiri dihindari begitu. Jadi yang awalnya memang kita memang berprasangka baik, berpikiran baik kepada para sejarawan yang banyak melahirkan karya begitu. Tetapi karya-karya besar itu seringkali terkurung cuma hanya di ranah-ranah kampus, di lembaga-lembaga penelitian, dan tidak sampai kepada masyarakat awam. Jadi tersimpan dalam menara gading sejarah itu, tidak terpublish atau tersosialisasi ke masyarakatnya sendiri ya. Misalnya salah satu katakan sesepuh sejarah yang paling banyak melahirkan karya, yang paling dihormati di Indonesia, Pak Sartono Kartodirjo itu sangat banyak menulis karya-karya soal petani begitu. Di riset dia tentang pemberontakan petani Banten 1888 begitu. Bagi orang-orang yang 1888 ya. Iya, 1888. Bagi orang-orang yang suka sejarah sebenarnya begitu tidak terlalu paham apa isi tulisan Pak Sartono begitu. Kecuali memang mereka menempuh pendidikan formal, karena memang ada beragam cara-cara tertentu bagaimana membaca teks-teks sejarah itu. Gitu. Nah, itu kemudian tidak sampai kepada masyarakat. Nah, saya kemudian merefleksi bahwasanya kalau tidak dilakukan perombakan atau modifikasi secara perlahan-lahan, ya sejarah studi sejarah, karya-karya sejarah itu mengalami kemunduran atau bahkan stagnansi. Stagnan ya. Iya, stagnan. Berjalan di tempat terus. Berjalan di tempat begitu. Jadi saya coba secara pelan-pelan untuk menulis buku yang nggak pala tebal begitu. Ya. Sebenarnya banyak sih sastrawan yang bukan berlatar sejarah. Misalnya Iksaka Banu itu juga. Iksaka Banu itu tulisan-tulisannya tentang sejarah sangat bagus. Misalnya tentang teh itu juga semua untuk Hindia begitu. Dan kalau menurut saya kalau yang walaupun dia tulisan sejarah yang ilmiah yang lebih populer, mungkin kita bisa mencontohnya tulisan-tulisan almarhum Ong Hok Ham begitu. Ong Hok Ham itu sejarawan publik begitu. Sehingga karya-karyanya itu orang-orang awam saja itu tahu Pak Ong Hok itu informasi yang diberikan tentang seputar sejarah. Nah, kira-kira seperti itu, makanya saya menulis tentang Kulando. Itulah yang mengilhaminya ya. Iya. Karena saya juga pernah membaca juga ini karya-karya. Kalau kenal dengan Sanusi Pane gitu ya. Seorang sastra tapi menulis sejarah ya. Menulis sejarah Sandiakala Ning Majapahit, Majapahit gitu ya. Ada beberapa karya beliau itu yang ditulis ya berdasarkan sejarah-sejarah yang ada di Pulau Jawa. Itu orang Sumatera Utara nulisnya di Jawa tentang sejarah di Jawa. Nah, itu memang sastra berbasis sejarah juga ya. Nah, kalau orang sejarah tadi melihat
apakah sejarah tadi cerita tadi sejarah yang dibalut oleh sastra, sejarah yang dibalut oleh sastra sehingga bagaimana mengedepankan ilmu sejarah itu tidak dilihat dari kacamata yang sempit ya, tapi dalam pengembangan yang berbeda ya, antara lain melalui sastra. Nah begitu mungkin. Terus bagaimana lah cerita Kulando ini tentang apa begitu? Kalau kita dalam konteks sejarah Mandailing, wah gitu gimana? Itu untuk tokoh pertama, untuk tokoh itu ada 3 tokoh ya. Sultan itu saya yang pertama. Sultan? Iya Sultan. Sebenarnya itu Sultan itu saya samarkan Sultan Satina Sution. Sultan Satina William Iskandar. William Iskandar. Wah, Sultan Satina itu Sution. beberapa di antara 3 tokoh ini punya karakter masing-masing. Sultan Satina itu termasuk ya intelektual lah gitu. Iya, intelektual, kaum terpelajar, cendekiawan ya, pendidik semua dia itu. Iya. Itu memang saya saya tempatkan dia pada posisinya. Pada posisi itu ya. Pada posisi itu. Orang yang suka membaca begitu, intelek, menempuh pendidikan begitu. Terus lagut itu sebenarnya itu cuma fiksi aja begitu. Fiksi. Karena memang nama lagut itu sering kita temui di misalnya di Padang Lawas ada juga begitu yang notabene-nya itu beretnis Mandailing gitu. Dan saya kira di Sidimpuan banyak juga bernama tokoh lagut itu ya. Tokoh lagut itu begitu. Lalu kemudian Parada begitu. Parada itu sebenarnya kan orang-orang nasionalis begitu. Dan saya kategorikan Parada ini sebagai orang yang pandai bergaul. Karena tidak mungkin berorganisasi kalau tidak pandai bergaul. Wah, gitu. Ini lebih dekat dengan Parada Harahap. Iya, Parada Harahap. Wah, ini seniman, sastrawan, jurnalis. Iya. Wah, itu tokoh wartawan kita. Sekarang ada gedung Parada Harahap di gedung PWI, di Jalan Parada Harahap. Mengapa mengambil sampel ketiga nama ini gitu? Ya karena memang secara etnis mereka ada di sana begitu, dan saya kira pun tidak mendistorsi sejarah begitu. Kalaupun dia ditempatkan begitu, tidak anakronisme begitu untuk tokoh ini, terkhusus untuk tokoh ini. Lalu kemudian di bagian buku itu saya buat mereka bertiga ini merantau. Oh, merantau ya? Iya, merantau yang nanti dalam perjalanannya tempat-tempat mereka merantau ini adalah basis Serikat Komunis India untuk melakukan pemberontakan. Wih, Serikat Komunis Hindia. Iya, yang kita kenal tahun 48 PKI begitu. Begitu ya. 65 PKI. Iya, begitu. Ya mereka konsolidasi sejak tahun itu ya, tahun 46 ya. Jadi Sultan itu saya buat sekolah di Stovia of Leading Fat Illustrated Arts, itu kedokteran, sekolah kedokteran itu. Terus saya Parada Harahap itu saya buat di di tulisan itu sekolah di ITB, sekolahnya Bung Karno dulu. Iya. Bung Karno. Insinyur. Ya. Terus yang lagut itu saya buat sekolah di Padang Panjang Sumatera Tawalib. Tawalib. Ya. Jadi ulamanya ini. Iya. Jadi pengalaman mereka menarik begitu. Seperti misalnya Parada itu saya saya hadirkan kembali tulisan-tulisan Bung Karno itu waktu dia menjadi mahasiswa di Bandung begitu. Bagaimana dia memandang Nasakom begitu. Nasionalisme dan komunis itu. Bagaimana dia memandang itu, dan juga orang-orang Budi Utomo yang saat itu sangat sangat konsentrasi untuk membentuk organisasi mereka yang berlatar orang-orang priai bawah begitu. Kaum priai ya. Iya. Di bawah. Untuk kemudian sekolah di Batavia. Lalu untuk lagut itu sendiri saya jumpakan dengan salah seorang tokoh komunis Padang Panjang. Padang Panjang. Itu sudah ada yang meneliti tentang di Padang Panjang pula itu ya. Padang Panjang. Tokoh komunisnya. Padang Panjang itu namanya Datuk Batuah. Datuk Batuah. Iya, Datuk Batuah. Datuk Batuah itu diteliti oleh Pak Fikrul Hanif dari Sumbar. Fikrul Hanif Sufyan. Itu judul bukunya Menuju Lentera Merah. Menuju Lentera Merah. Kalau udah kata merah katanya itu ya. Menuju Lentera Merah. Lentera buat lagi ya. Jadi saya di situ media mereka itu Lentera itu. Jadi di kisah itu saya jumpakan dengan
apa ya, ketua yayasannya itu. Ketua yayasannya itu namanya Haji Rasul. Haji Rasul itu di sejarah memang ada. Memang ada ya. Memang ada. Haji Rasul itu memang ada dalam sejarah, dan juga Datuk Batuah. Jadi saya hadirkan sejarah ada ya Datuk Batuah itu. ada Haji Rasul, ada Datuk Batuah, ada begitu. Jadi saya hadirkan mereka berdua berdebat perihal Islamisme dan komunisme. Wow. Dialog ya. Iya, saya hadirkan yang intinya bahwasanya Islam dan komunis itu atau Marxisme itu sebenarnya ingin mensejahterakan masyarakat, namun caranya yang berbeda begitu. Jika Islam kan berilah upah seseorang sebelum keringatnya kering begitu. Ya. Dan di dalam ide Marxisme tidak boleh melakukan penghisapan kepada siapapun, terutama orang-orang yang nggak berpunya, yang tidak mempunyai alat-alat produksi katanya begitu. Jadi mereka secara teori perjuangan itu mirip ya, mirip. Tapi yang menjadi persoalan kemudian adalah Islam itu adalah tauhid begitu, tauhid kepercayaan yang dibawakan oleh para nabi begitu. Dan sedangkan Marxisme itu adalah ide seorang, seorang ya Karl Marx begitu. Walaupun ada kawannya nanti pada perkembangan seperti Engels lain-lain begitu. Banyaklah ragam komunis tadi setelah meninggal kedua tokoh ini. Itu murni ide-ide orang begitu. Jadi tidak ada perjumpaan di antara kedua tokoh tadi itu. Tidak perjumpaan. Tidak ada perjumpaan. Haji Rasul tidak mau mengadakan konsolidasi dengan Datuk Batuah, tidak mau menjalin hubungan begitu untuk menentang kolonialisme. Lalu Datuk Batuah melakukan agitasi kepada masyarakat setempat begitu. Nah, puncaknya kemudian Datuk Batuah ini pergi ke Jawa begitu, pergi ke Jawa, jumpa dengan tokoh-tokoh komunis begitu, tokoh-tokoh komunis. Salah satu yang paling terkenal adalah Haji Misbah. Haji Misbah itu adalah seorang Misbah pula namanya ya. Haji Misbah. Haji Misbah itu salah seorang tokoh komunis berasal dari Surakarta begitu. Di fakta ada itu. Di fakta ada. Sejarah ada ya. Di fakta ada. Iya. Oke. Haji Misbah itu ada dalam peristiwa sejarah. Iya. Dia tapi dia tidak tidak untuk menggerakkan massa begitu. Tidak seperti kaum komunis lain begitu. Untuk menggerakkan massa. Dia lebih berkonsentrasi di media massa. Di media massa ya. Untuk agitasi begitu, untuk memframing pemberitaan begitu terhadap kolonialisme begitu. Dia jumpa dengan Datuk Batuah begitu. Nah, pada puncaknya terjadilah pemberontakan. Pemberontakan terjadi di Jawa Barat, di Bandung, terjadi di Batavia, kemudian terjadi Ini pemberontakan dari siapa kepada siapa? Pemberontakan Serikat Komunis India melawan Belanda. Oh, melawan Belanda gitu ya. Belanda. Melakukan pemberontakan begitu. Nah, pada saat itu tokoh yang saya sebutkan di awal itu berada di tempat itu. Berada di tempat itu, Sultan ada di situ, Lagut ada di situ, Parada juga ada di situ. Iya, yang dari kampung ini ada dari kampung itu. Bandung ini. Iya. Mereka bertiga menyaksikan peristiwa yang luar biasa begitu. Lautan massa memenuhi jalanan lain-lain begitu. Semua dihancurkan yang revolusi lah begitu, yang diinginkan oleh komunis begitu. Tapi kan pemberontakan ini seperti yang diteliti oleh Ruth McVeigh dalam kemunculan komunisme di Indonesia itu kan gagal begitu. Gagal karena misalnya Tan Malaka saat itu tidak setuju dilakukan pemberontakan melalui dengan cara-cara kekerasan. Makanya dituduh kaum melalui ajaran dia ya perlawanan Tan Malaka ya. Membelok lah begitu dari ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh garis Moskow gitu. Nah, tidak terorganisasinya pemberontakan ini lalu dengan mudah dipatahkan oleh Belanda. Pemberontakan ini tokoh-tokohnya itu ditangkap begitu. Seperti Datuk Batuah itu dibuang ke Bovendigul, ke Bovendigul, ke tanah Papua sana. Kalau Haji Misbah dibuang ke Manokwari. Banyak tokoh-tokoh yang memang dibuang ke sana, disuruh hidup mandiri, disuruh hidup mandiri. Dalam apalagi penelitian Takashi Shiraishi yang menulis tentang Digul itu,
Ini peneliti dari Jepang ya? Iya, peneliti dari Jepang. Dia itu seingat saya yang pernah saya baca buku itu berpuluh atau belasan kilometer supaya bisa ngambil air. Ya, susah ya. Susah dan malaria begitu banyaklah penyakit di sana. Memang sebenarnya tempat itu tempat yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal manusia. Karena, tempat belantara begitu. Jadi setelah selesai pemberontakan tahun 1930 terjadi depresi ekonomi. Depresi ekonomi yang memang mengguncang seluruh dunia. Ekonomi sulit begitu saat itu, termasuk tanaman Mandailing yang dahulu ekspor kopinya itu mendunia begitu. Dulu memang ekspor kopi mendunia ya di Mandailing. Mendunia. Jadi mengalami kemacetan begitu. Nah, karena nggak ada lagi biaya hidup dari ketiga orang. Iya, dari kampung untuk ketiga orang ini. Ya mau tidak mau ya harus pulang kampung. Ya harus pulang begitu. Harus pulang ke tanah Mandailing ya. Iya. Mereka kemudian kembali ke kampung halaman begitu, kampung halaman. Yang dulunya mereka lihat Mandailing itu makmur begitu, padat pekerjaan orang-orang di sana, mengalami defisit tadi begitu. Ya, kering kerontang lah begitu. Itu. Jadi kan ini 3 orang ini adalah orang-orang yang terdidik begitu. Iya, 3 orang terdidik ya. Orang-orang yang terdidik karena melihat ketidakadilan begitu, mereka kembali ke warung kopi itu. Ke warung kopi di tanah Mandailing. Warung kopi tadi itu yang punya Bu Darmi. Bu Darmi namanya. Bu Darmi pula ya. Orang Jawa pula ini namanya. Bu Darmi. Karena memang ada juga yang kuli-kuli itu diapakan ke sana. Dibawa ke situ ya. Walaupun dalam jumlah kecil, tidak seperti di Sumatera Timur sampai tahun 30 itu mendominasi sampai sekarang gitu. Mungkin untuk buka-buka kedai ya, warung-warung. Iya, begitu. Jadi setelah itu ya mereka mendiskusikan banyak hal, bercerita tentang pengalaman mereka dan mempunyai kesamaan bahwasanya selama pengalaman mereka di dunia perantauan itu terjadi pemberontakan itu tadi. Lalu muncul pertanyaan, mengapa kita lakukan hal yang sama begitu di tanah? Untuk berontak begitu. Ya karena mereka mempunyai kedudukan juga di daerah Mandailing. Di daerah Mandailing itu. Itu ketika itu dalam cerita itu Mandailing dikuasai Belanda juga ya. Ya benar. Iya. Tapi masih banyak kekosongan bukan seperti sekarang begitu. Masih banyak tanah-tanah yang belum tergarap mereka ya. Ya secara total begitu. Nah, kemudian mereka berdiskusi mengkonsep begitu. Kemudian singkat cerita Sultan itu disuruh berpidato di warung kopi itu. Warung kopi. Di warung kopi pula pidato ya. Warung kopi itu. Untuk menarik hati massa itu agar mau memberontak begitu. Dan sejak saat itu mereka melakukan pemberontakan begitu. Pemberontakan di tanah Mandailing begitu. Yang memang dasarnya itu kekeringan tadi begitu. Ekonomi yang sulit. Tapi yang namanya pemberontakan di era kolonial begitu itu seringkali kalah begitu. Sering dikalahkan ya. Sering dikalahkan oleh apalagi dengan politik divide impera selalu ya. Mereka mengkotak-kotakkan begitu. Jadi pemberontakan itu tidak berlangsung lama sebenarnya, tidak berlangsung lama. Dan ketiga tokoh ini akhirnya wafat juga begitu. Iya. Wafat. Dan di akhir cerita sebenarnya cerita itu adalah cerita Bu Darmi ketika dia pada saat pemberontakan dia lari ke hutan, terus dijumpai oleh laskar-laskar pemuda-pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu sebenarnya cerita dia begitu. Cerita Bu Darmi. Iya. Dia mirip seperti novel-novel Jepang misalnya yang ditulis oleh Haruki Murakami begitu. Saya buat seperti itu. Begitu. Nah, dari cerita ini ya pada masa kekuasaan Belanda di tanah Mandailing itu ada nggak kerajaan-kerajaan tempatan gitu yang menghuni kawasan Mandailing ketika dalam cerita itu? Kalau untuk cerita tradisional saya bilangnya tradisional tentang
kuria-kuria entah apa begitu Iya, ya, raja-raja setempat. Ada istana-istana Iya, lokal itu kan. Iya, itu saya tidak tidak menulis tentang itu begitu. Saya lebih mengedepankan politik begitu. Oh, politik. Nationnya ya, Iya, cerita iya. nasionalnya ketimbang yang Iya, karena seperti yang saya bilang di awal tadi itu, awal buku itu nasionalisme di warung kopi begitu. nasionalisme ya. Iya. Bukan pada raja-raja tradisional begitu. Oh, begitu ya, bukan Iya. cerita etnik Iya. apa gitu ya, Mandailing apa gitu ya, kepada konsep-konsep pada nasionalisme begitu ya. Nah, namanya kan Kulando. Ini saya kan dekat Holando tuh Holland. Iya. Holland, Orlando, berarti Belanda. Londo. Bagaimana tentang Kulando ini? Iya. Penamaannya. Oh, kalau untuk judul buku Kulando begitu. Sebenarnya saya waktu kecil dulu ya, saya ingat-ingat dulu. Di kampung itu ada tarutung Kulando begitu, lumayan banyak. Tarutung Kulando pula? Iya, durian Belanda. Oh, durian Tarutung Belanda. itu durian ya. Durian Belanda begitu. Jadi waktu SD begitu, waktu SMP itu masih banyak pohon-pohon di situ. Masih lumayan berbuah tapi tidak banyak lah begitu. Tapi semenjak saya kuliah itu pohon-pohon itu ditebang atau gimana gitu, dijadikan apa, lahan pemukiman. Sudah menipis begitu, bahkan minim sekali budidayanya, bahkan tidak ada lagi begitu. Sejak saat itu saya mulai bagaimana kalau buku ini dibuat saja judulnya Kulando begitu. Kulando. Itu sebutan orang-orang Mandailing membilangkan Belanda Kulando begitu. Iya. Orang-orang timur bilang Belanda, begitu. Kulando. Iya. Kalau orang Aceh bilangnya Hulanda begitu. Iya. Di beragam tempat di Indonesia memang ada memakai idiom kata-kata tertentu menyebut Belanda itu yang seringkali tujuannya itu jelek begitu, memandang Belanda itu bahwasanya jahat begitu, diskriminatif begitu, selalu menempatkan orang-orang lokal, orang-orang pribumi di bagian terbawah begitu. Oh iya, memang dari judulnya ini sepertinya stereotype ini bagi orang-orang Belanda ini, Kulando, berarti memang ke sana ya arahnya. Nah, ketika menciptakan buku itu atau ketika melakukan riset-riset itu, cerita ini kan dari riset juga ya? Iya. Kendala apa yang paling mengemuka lah ditemukan? Sebenarnya yang paling sulit saya rasa itu bagaimana memperjumpakan 3 latar yang berbeda. Salah satu unsur novel itu kan latar ya, tempat. Apa saja latar yang iya. Bagaimana mencari kesatuan. Iya, mencari benang merahnya gitu ya. Benang merah begitu. Saat itu saya sebenarnya mau pakai selain Padang Panjang, saya sebenarnya mau memakai Semarang begitu. Memakai Semarang. Tetapi saya berpikir bahwa kalau misalnya Semarang, Batavia atau Jakarta sekarang terus Bandung, itu semua pulau Jawa begitu. Iya. Pulau Jawa, lalu kemudian dibawa ke Sumatera. Seolah-olah pengalaman di Sumatera itu tidak ada. Makanya saya cari kembali begitu, saya baca-baca kembali tentang seputar pemberontakan komunis tahun 26. Baik dapat tadi itu Padang Panjang dan Sumatera Tawalip itu. Kemudian yang kedua itu mencari padanan istilah begitu. Pada istilah-istilah tersebut. Sebenarnya saya kalau untuk istilah, untuk pemakaian idiom atau kata itu saya banyak anakronisme. Anakronisme maksudnya tidak sesuai dengan zaman. Misalnya kata baper tahun 60-an atau 70-an itu kan belum ada. Iya, belum ada. Iya, belum ada. Itu kan baru tahun-tahun 2000-an begitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dalam ilmu sejarah itu saya dikritik habis begitu. Harus revisi berkali-kali. Iya, karena tidak sesuai dengan keadaan masa itu. Tapi kalau dia fiksi begitu, lebih selamat begitu. Lebih selamat memakai kata-kata itu. Kemudian itu bukan bukan saya tidak sengaja memakai kata-kata itu. Karena saya lihat
kembali kepada siapa yang membaca kemudian. Begitu. Saya lebih mementingkan kepada arah itu. Jangan terkurung di aturan-aturan yang apa yang formal begitu. Yang sebenarnya kita adopsi dari barat juga memakai pegangan-pegangan seperti itu. Bukan tidak baik begitu, tapi menurut saya lebih melihat arah baiknya itu dibaca orang itu. Dibaca orang karya tersebut. Nah, tadi kan ada kendala-kendala ya, ditemukan adalah bagaimana merangkai ya benang merah ya antar setting ya, antar latar-latar yang ada gitu. Nah, menurut Yandi ya, antara fiksi sejarah dan sejarah berbalut fiksi tadi itu, ya gitu ya. Nah, ini bagaimana lah kesulitan-kesulitan yang lain ya dalam mengungkapkan fiksi sejarah atau sejarah yang dibalut fiksi, sebenarnya yang mana menurut pendapat Yandi? Kalau untuk ilmu sejarah sebenarnya sastra masuk ke ke ranah sejarah itu sudah lama dibicarakan begitu. Dari saya kira Pak Kunto Wijoyo itu sangat sangat semangat begitu untuk menggagas bagaimana sebenarnya kita bersatu begitu antara sejarah dan sastra begitu. Makanya dia itu banyak menulis karya-karya karya sejarah berbalut sastra begitu. Tapi kalau untuk untuk studi sastra yang spesifik saya kurang paham begitu. Tapi untuk ilmu sejarah yang memang saya dalami begitu, saya paham begitu. Dan ternyata di sejarah itu seorang sejarawan harus dituntut punya imajinasi begitu. Imajinasi untuk menceritakan satu hal begitu. Misalnya ada fakta sejarah begitu, fakta sejarah misalnya ada artefak kuburan begitu. Jadi dicari dulu faktanya terus bisa diverifikasi sedemikian rupa melalui kritik lain-lain begitu dengan tahapan-tahapan metode sejarah itu. Baru kita bisa mulai menarasikan begitu. Menarasikan bagaimana sebenarnya misalnya makam ini tahun berapa misalnya yang di Barus itu tahun berapa mulai di situ dimakamkan orang ini, apa yang dekat dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan tentunya itu harus fakta sejarah yang dijadikan sebagai acuan. Berbeda dengan dengan novel novel begitu. Tidak semua juga itu dia fiksi, tidak semua juga rekaan, tidak semua juga hayalan begitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada memang beberapa fakta begitu, beberapa fakta seperti terjadi pemberontakan tadi. Tokoh-tokoh tadi itu ada 2 orang diantaranya dalam sejarah sebenarnya pernah hidup begitu. Dan saya tambahkan tadi, disitulah mulai masuk unsur fiksi tadi lagu itu dia. Mungkin kesulitan menyambungkan antara fakta sejarah dengan fiksi tadi ya kan. Nah, ini kebetulan dalam perspektif sejarah melihatnya begitu. Nah, dari cerita yang tadi itu kan ada pemberontakan ya, perlawanan yang di tanah Jawa itu kan mengapa mengambil setting Serikat Kaum Komunis, SVD ya, kaum komunis yang di Belanda yang selalu gagal gitu kan, melakukan pemberontakan sendiri ya. Nah, kenapa di tanah Jawa juga disorot dalam cerita ini? Karena media ya kan, atau kawan-kawan saya lah mungkin begitu. Kalau kuliah di mana begitu, jurusan apa begitu, itu yang menjadi perbincangannya adalah tentang tahu soal PKI begitu. Gitu. Tanpa menarik ke belakang begitu. Tanpa menarik ke belakang seolah-olah peristiwa 65 atau 66 itu ya terjadi begitu saja begitu. Tanpa melihat ke belakang begitu. Dan di antara pemberontakan lain yang membuat kewalahan Belanda itulah pemberontakan yang dilakukan oleh komunis pada tahun itu. Agak kewalahan. Agak kewalahan untuk menghadapinya dari kaum-kaum Dan Indonesia juga mengalami kewalahan sampai puncaknya tahun 1965 gitu ya. Karena mereka selalu hilang, timbul ya.
kaum komunis tidak hanya memberontak kepada penguasa Belanda, ternyata kepada penguasa yang sah, ya juga mereka melakukan perlawanan gitu ya. Dan itu sudah dipotret. Pemirsa, selanjutnya nanti bisa dibaca buku Kulando Yandi, ya, Yandi Syaputra Hasibuan. Wah, ini masih hangat-hangatnya. Jadi bicara tentang novel sejarah atau novel berbasis sejarah atau sejarah berbalut novel ini banyak memang tema-tema cerita yang bisa kita lihat. Seperti misal dalam film Janur Kuning, ya, itu kisah-kisah antara fiksi dan sejarah. Atau bagaimana kisah perebutan kekuasaan beberapa jam yang ada di Yogyakarta sebagai ibu kota negara Indonesia pada saat itu bagaimana perlawanan tentara kita, pemerintah Republik kita mengambil alih kekuasaan dari kekuasaan Belanda, sekitar Janur Kuning. Nah, kemudian ada juga cerita yang ditulis oleh Multatuli, itu kisah Mas Haflar, itu kisah-kisah fakta-fakta sejarah perjalanan dia ketika berada di bumi Nusantara, terutama di Indonesia, baik di Sumatera Utara maupun di Lampung maupun di Banten, bagaimana perjalanannya, bagaimana catatan-catatan hariannya, sehingga menjadi novel besar yang judulnya adalah Max Havelaar, ya, yang sangat terkenal itu, dan itu sudah diterjemahkan oleh Pak H.B. Yasin. Dan banyak juga cerita-cerita yang berbasis sejarah, baik yang ditulis oleh versi sastrawan juga oleh versi-versi oleh sejarawan, ya. Bagaimana sejarah di kebun tebu, ya, itu ditulis oleh Karl Jasper, ya. Itu ya, bagaimana cerita-cerita di kebun kopi tanaman lilin, ya, kebun tebu di wilayah Sumatera Timur, itu memang bagaimana orang-orang sejarah itu memang kebanyakan, ya, kaum misionaris, kemudian kaum penjajah, ya, tempo hari bagaimana mencatat peristiwa fakta itu bisa menjadi konsep-konsep sejarah. Dan semoga riwayat sejarah kita, Republik kita ini, itu bisa ditulis oleh orang-orang sejarah juga melalui fiksi-fiksi, ya. Antara fiksi dan sejarah itu bisa bagaimana disatukan. Nah, suatu ketika kita akan membahas hal ini kembali dalam perspektif dunia sastra yang imajinasi yang sebenarnya apabila mendapatkan fakta yang sejarah. Jadi dalam novel ini adalah orang sejarah mencatat peristiwa-peristiwa dalam bentuk fiksi. Barangkali ini pertemuan kita, pemirsa, dalam edisi kali ini, bertepatan juga dengan sejarah, ya, peringatan Super Semar, surat peringatan 11 Maret. Ini yang sangat menandai masa transisi antara pemerintahan Orde Lama dengan Orde Baru. Ini bagaimana Pak Soeharto sebagai Pangkostrat diberi tugas, diberi mandat oleh Panglima Tinggi, oleh Presiden Soekarno supaya mengamankan jalannya revolusi ketika itu. Sebetulnya sejarah kelam Super Semar ini ada yang salah duga gitu, seolah-olah itu merupakan perintah apa gitu, ya, padahal bukan. Yaitu bagaimana untuk menstabilkan keamanan di negara ini pasca G30S PKI. Barangkali ini sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, aho, yaho, oh di sana. Salam pahaba. Kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum.